Oke, jumpa lagi dengan kita. Mestinya udah kenal dong sama empat orang berisik ini. Ada, Sok terkenal ya. iyalah udah lima episode, lima enam ya. Ada gue, Coach Yaha, ada Uda Alan, ada Gus Emil, ada Bang Tovan. Pokoknya makin lama makin kenal, jadi nggak usah dikenalin. Yang penting tahu aja namanya. Nah, kita ini ngomong buku yang agak aneh menurut gue gitu ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Anehnya kenapa? Gue udah nandain di Kindle gue udah baca gitu. Tapi kok kayaknya gue lupa nih buku ngomong apa gitu. Tadi sempat ngeliat lagi ke apa namanya ke breednya. Oh ya oke. Terus ya brush terus sedikit. eh Ternyata menurut gue sih eh apa yang di flip gitu ya dari tinggi. Tapi nggak tahu nih teman-teman ya. Eh Kalau sebelumnya nih waktu COVID tuh ada ide namanya flip classroom. Flip classroom. Kalau flip classroom tuh bener ada yang di flip gitu ya. Ini gue nggak lihat di buku ini. Apa itu flip classroom? Gue mungkin nanti gue coba dulu ngomong ya sama teman-teman. Jadi kalau dulu sebelum COVID kita belajar di sekolah bikin PR di rumah. Nah, flip classroom itu dibalik. Jadi bener terasa dibaliknya. Jadi belajarnya di rumah, ngerjain tugas di sekolah gitu. Nah itu kelihatan gitu ya apa namanya eh flipnya. Ini gue nggak lihat flipnya di mana gitu. Sebenarnya sih kalau mau disingkat aja merubah atau mengubah yang tadinya nggak asik jadi asik. Nah, tem, gue nggak tahu nih teman-teman pikirnya gimana. Tapi yang gue inget dulu kayaknya gue sempat berdebat sama Uda Alan eh bahwa tentang ya udah Alan nggak terima bahwa ini apa namanya acceptance. Gue inget banget kayaknya lo ngapain apa lo nggak terima sama ide bahwa kalau ada masalah di accept aja dulu gitu. Dan gue waktu itu merasa gue menerimanya gitu. eh Gue belum baca bukunya ya. Gue tahu iya lu nggak kesel banget kalau gue bilang Nah, begitu. ini kalimat sakti udah Alan ya. Gue belum baca bukunya. Iya. Tapi gue ingat kan gue nonton review di Brit Rebuannya, Ya. lo nggak lo buku juga Thrifting. hadir kan. Hadir. Gue lagi di Jepang waktu itu kalau nggak salah ya. Gue inget itu Nah, eh, karangan siapa ya, Bertolt Orang Belanda Gunter ya. Bertolt Gunster. Iya. Gunster ya. Iya. Gunster atau Gunster ya. Yang review Gangster. Pak Nah. Bambang, Nah. ya kan? Yang review Pak Ya, Bambang Iya, kan? Pak Bambang Bambang. Pramujo. Terus bukunya menjelaskan tentang konsep kalau misalnya ada masalah, terus dicari cara untuk reframe masalahnya, terus diputar balikan bisa jadi opportunity. Like I think most yang diajarin juga itu kan. Terus bukunya itu kayak embrace hard problems, challenges, terus setbacks atau apapun masalah hidup dari atau masalah yang ditemui sama semua orang, terus menggunakan masalah itu jadi sumber kreativitas untuk jadi peluang supaya bisa berdiri atau mengembalikan sesuatu lebih tinggi lagi. Nah itu kan, kalau misalnya konsep itunya yang pasti gue pasti bisa absorb itu secara kafah ya. Kalau yang tadi Coach Jaha bilang itu, kalau yang gue agak punya pertanyaan mendalam waktu itu, karena di step-stepnya itu ada yang kayak menyuruh kita dalam memahami konsepnya, kalau misalnya ketemu sama masalah, ya sudah diterima aja jadi masalah itu gitu. Gue pikirin kan, kalau misalnya masalah udah diterima jadi masalah ya jadinya nggak masalah dong ya. Kalau misalnya dianggap misalnya kita itu eh, nganggap sesuatu itu udah nggak jadi masalah, ya apa yang mau jadi selesaiin gitu. Jadi agak sedikit abstrak tapi konseptual, tapi ya itu apa bedanya sama stoik? Mungkin cabang jalannya itu artinya stoicisme itu ya. Itu sih coach yang gue ingat dari waktu acara iya. Rebuan Brit itu. Waktu itu apa namanya eh gue sebenarnya lebih kepada bukan menerima itu sebagai masalah jadi nggak masalah, tapi oke ini ada masalah.
Terus masalah ini mau diapain? Lebih kepada itu ya. Dulu tadi kita berantem kayak gitu. Gue lempar dulu deh sama Gus Emil. Gus, gimana ini kalau dihubungin sama takdir? Enggak ya, gue mungkin agak males ngomongin sama takdir ya, karena gue pengen bahas dari metodologi berpikirnya dulu nih, Coach. Jadi gini ya, gue merasa pembahasan atau buku flip thinking ini tuh unfair book ya. Mungkin karena itu juga lo kagak ingat sama sekali. Karena kalau kita lihat thinking model, kan ada ratusan thinking model ya, first principle thinking, positive thinking, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya ada ya emang ya paradigma-paradigma thinking yang memang kita membalikkan. Jadi apa ya, tidak sesuai. Gue bisa nyebutin aja nih ya. Ada flip thinking, ada inverse thinking, ada reverse thinking, ada contrarian thinking, ada backward thinking, ada negative thinking. Nah itu sendiri kan contohnya beda gitu. Nah, gue mungkin bisa ngobrol dari yang paling ini ya, yang paling sering dipakai sama Charlie Munger sama Warren Buffett. Mereka itu adalah mungkin pengguna inverse thinking atau bahkan udah merasa agama mereka itu adalah, mereka katanya kan so-called agnostic ya, cuma mereka bilang kalau boleh ada agama gue adalah agama inverse thinking gitu kan. Nah, jadi apa sih prinsipnya dasarnya itu inverse thinking nih, gue ngasih contoh ya. Kita pengen bikin restoran kita itu laku. Di normal thinking, kita itu membuat restoran kita itu laku, caranya adalah dengan promosi apa segala macam gitu. Justru kalau Warren Buffett sama Charlie Munger itu mereka itu terkenal inverse. Maksudnya inverse itu gimana? Timnya pada saat brainstorming itu dilarang untuk menyusun plan membuat restoran ini berhasil. Kalau ada yang menyusun itu diomelin atau dipecat, mereka harus menyusun plan supaya restoran itu gagal. Nah, nanti itu hasilnya itu akan dibuat sebagai checklist yang ditargetkan kepada manajemennya. Jadi kan itu kan tadi kan di di tataran board ya. Nah, itu nanti dibuat di tataran manajemennya. Itu dibuat checklist yang tidak boleh dilakukan. Jadi terserah manajemen mau ngapain, cuma kalau melakukan checklist dari yang dilarang itu, mereka dipecat. Nah, itu inverse thinking. Metodenya Charlie Munger sama Warren Buffett, setiap mereka mengakuir sebuah bisnis, mereka brainstorm dulu checklist yang tidak boleh dilakukan. Setelah checklist tidak boleh dilakukan didapetin, dikasih ke manajemen. Silahkan manajemen terserah mau ngapain 1-2 tahun pertama. Cuma kalau melakukan ada yang apa yang ada di checklist dipecat gitu. Itu metodologi inverse thinking. Nah, kalau metodologinya itu adalah reverse thinking, itu yang paling suka make itu adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos itu yang paling suka make itu adalah, gue pengen 1 tahun lagi kayak apa ya. Jadi kalau kita misalnya mau ngelangkah, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, maka kan kita tuh jalan misalnya dari Jakarta, terus kan ngambil jalur ke Bandung, lewat Pantura, nanti nggak tahu mungkin mampir Solo, mampir Jogja, nanti jalan lagi nggak tahu gimana udah sampai Surabaya gitu. Kalau Jeff Bezos enggak. Justru yang pertama dilakukan adalah Surabayanya dulu baru ke Jakarta. Jadi prosesnya itu dilihat secara terbalik ya. Tujuannya itu untuk apa? Jadi kalau misalnya dia itu mau melakukan sesuatu, misalnya membuat suatu proses dari Jakarta ke Surabaya, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah pertama kali itu datang ke Surabayanya dulu, terus cari jalan ke Jakarta. Nah, kalau di dalam bisnis contohnya ya, mungkin misalnya kita itu mungkin kan dia emang bisnisnya logistik ya. Jadi mungkin kalau logistik kan banyak banget soal pathfinding, supply chain gitu kan. Mungkin makanya itu Jeff Bezos sering banget pakai reverse thinking itu tadi. Nah, pertanyaannya flip thinking itu gimana? Jadi flip thinking itu sebenarnya kita itu jatuhnya nih ya, kalau secara definisi dari bisnis ya yang umum ya. Flip thinking itu poinnya itu adalah sebenarnya bukan di masalah acceptance. Cuma flip thinking itu kita tuh melihat bahwa flip thinking itu intinya adalah mengubah liabilitas menjadi aset. Jadi ketika sesuatu tuh kita punya liabilitas, utang atau beban, itu tuh nggak kita jual atau nggak kita bayar, cuma liabilitasnya itu diubah menjadi aset yang mengenerate income gitu. Jadi flip thinking itu mengambil prinsip bahwa setiap liability itu tuh bisa dibuat menjadi alat mengenerate income. Sehingga jangankan dia tuh nanti bayar utang gitu. Jadi dia itu nantinya adalah liability-nya itu adalah ya itu bisa membayar, jangankan membayar dirinya sendiri, maksudnya dia itu bahkan bisa mengenerate income. Jadi bagaimana mengubah suatu liability menjadi income generation gitu, income generator gitu. Nah, itu definisinya secara bisnis ya. Nah, mungkin kalau Berthold Gunster ini banyak yang bilang bukunya ditulis secara bagus, cuma harus kita lihat dia ini kan dari sudut pandang director of movie kalau gua nggak salah ya, atau script writing gitu ya.
Jadi mungkin dia kurang Kelihatan. melihat dari sudut pandang bisnis. Karena kalau di dalam bisnis itu, si Gunster ini tuh juga bisa dibilang sebagai, mungkin kurang mengambil angle itu. Karena prinsipnya gini, inverse itu adalah membuat checklist yang tidak boleh dilakukan, kemudian kalau itu dilakukan, dihukum. Inverse thinking itu Warren Buffett atau si Charlie Munger gitu. Kalau misalnya si reverse thinking itu yang bisa kita lihat itu tuh modelnya kayak Jeff Bezos. Jadi kalau mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, maka dibalik dia tuh akan survei dulu Surabayanya baru cari jalan ke Jakarta gitu. Itu biasanya kepake tuh buat bisnis-bisnis yang logistik. Nah kalau yang ini juga lumayan umum ya. Biasanya di market tuh kelihatan. Jadi mana yang jadi liable itu di convert menjadi income generator. Nah mungkin dari sini gue kalau ngelihat sih kayaknya nih ya, si Gunster ini tuh kayak one dimensional nih booknya ya. Jadi dia hanya kayak membawa this is the paradigm of flip thinking, no other thinking in this book gitu ya. Mungkin makanya itu kita jadi agak sulit tuh buat nyerap atau nerima. Padahal kalau gue lihat-lihat ya, oh ternyata di bisnis itu cukup umum kok. Liability itu tidak diselesaikan. Jadi liability itu adalah disulap menjadi income generator gitu ya. Kalau Oke. contohnya apa, kayaknya banyak dibahas ya coach ya. Jangan sama gue lah kalau itu. Nah, gue pengen belok ke sosiolog kita nih. Dulu nih waktu gue Anarko-sosiolog. kuliah Bang Tovan, ya, apa namanya, gue tuh dengar konsep namanya self-fulfilling prophecy itu waktu belajar pengantar sosiologi. Nah, gue ngeliat gini ya, dari yang Emil bilang ini ada beberapa hal yang menarik menurut gue dari self-fulfilling prophecy gitu ya. Kalau misalnya inverse thinking, instead of thinking that you are going to be successful, pikir yang how to not be a successful one gitu ya. Jadi daripada mikirin gimana caranya sukses, caranya nggak sukses. Nah, emang sih turunannya adalah nanti jadi semua orang tahu apa yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Nah, cuma kan kalau self-fulfilling prophecy itu kan kalau kita mudah mulai mikirnya nggak sukses, maka akan jadinya nggak sukses gitu ya. Nah, terus juga tentang ini orang-orang New Age zaman sekarang ini selalu mikirnya kayak Jeff Bezos gitu ya. Kalau kita mau punya cita sesuatu, ya orang-orang New Age bilang ya bayangin aja dulu nantinya akan kayak apa. Itu kalau New Age pasti nanti the universe akan mendukung, semesta mendukung akan ke arah situ gitu. Nah ini gimana nih menurut sosiolog kita nih teori-teori thinking yang dibulak-balik ini? Mudah-mudahan nggak ke Borjus perginya. Itu gue larinya ke Herbert Mead ya. Apakah kudeta itu flip thinking ya? Nggak tahu juga ya. Bisa juga. Daripada nih rezim kagak berguna terus kita aja yang take over rezimnya. Bisa juga karena dia sudah, misalnya si orang yang mengkudeta itu merasa pemimpinnya jangan jawab dulu adalah dong. bukan utusan Tuhan lagi gitu. Jangan jawab dulu nih, eksterminatornya kan gue eksterminator. Kayak ini. Moderator. Jawab dulu dong. Ini apa namanya? Dibajak nih sama Gus Emil nih. Iya. Itu dulu. Apa namanya? Self-fulfilling prophecy sama teori-teori yang ini nih, yang bolak-balik ini nih. Kalau teori bolak-balik sih gue nggak terlalu mendalami ya, karena kan di situ juga di bab awal itu Gunter ya, bener ya? Ejaannya Gunster. Jerman. Ya, Gunster. Bertolt Gunster. Bertolt. Dia membahas juga dari dekonstruksi mencapai rekonstruksi. Berarti ada makna yang dibuat. Nah, pemaknaan ini kan di sosiologi juga bisa kita tarik dari gagasannya Herbert Mead ya. Bagaimana makna itu dikemas, bagaimana makna itu didefinisikan ulang sehingga ia menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Karena makna ini dia bisa menjadi pengikat, bisa jadi simbol yang memperkuat, tapi juga kadang-kadang juga bisa mendominasi, begitu. Nah, keyakinan-keyakinan yang seperti Coach Jaha katakan tadi,
itu seperti semacam ideologis ya, ideologi yang memang ditanamkan. Keterkaitan logikanya juga kadang-kadang perlu dipertanyakan ulang, tetapi biasanya ia memiliki logikanya tersendiri gitu, rangkaian logikanya tersendiri. Ideologi, agama, itu kan penuh makna dan penuh ikatan-ikatan atau rantai-rantai logika yang kadang-kadang bertabrakan dengan logika-logika rasional gitu ya. Tapi bisa dirasionalisasikan sehingga itu menjadi sebuah keyakinan bahwa someday aku akan menjadi seorang pemimpin begitu. Yang diutus, yang memang sudah tertakdirkan oleh Tuhan gitu. Ini kan sama seperti yang tadi Gus Emil katakan bahwa kalau saya seorang perwira di militer, saya melihat pemimpin saya itu adalah seorang utusan yang dikultuskan oleh anggotanya, oleh masyarakatnya. Tetapi saya lihat ternyata itu semua adalah sebuah rangkaian yang pengkultusan itu adalah sebuah rangkaian yang diciptakan oleh mekanisme ideologis. Saya tahu kelemahannya di mana gitu. Saya tahu di balik pengkultusan itu di belakang layarnya ada sistematika yang bekerja begitu rumit dan begitu tertutup sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia itu bukan seseorang yang dikultuskan, yang dimana itu memang diikat oleh sebuah keyakinan. Maka saya punya keyakinan yang lain dengan balik lagi saya akhirnya pakai ini nih, udah Alan tadi bilang pakai Bourdieu. Iya. Akhirnya saya mengumpulkan semua capital yang saya miliki untuk mengkudeta pemimpin tersebut. Ya misalnya tadi, finansial saya harus kuat gitu kan, kemampuan jejaring pasukan saya harus kuat gitu, dan para menteri. Terus kekuatan-kekuatan simbolik yang di ACC atau diberikan oleh para tetua adat atau tetua agama harus cukup kuat juga, sehingga nanti someday ketika saya berhasil secara teknis, secara mekanistik menjatuhkan pemimpin itu, saya akan menjadi pemimpin baru yang sudah ditakdirkan. Begitu kurang lebih. Nah, itu kurang lebih mungkin akan menjawab secara tautan logika apa yang Coach Jaha tadi angkat dari sudut pandang sosiologi politik. Oh, oke. Lanjut Mil. Flip the nation. Yes. Enggak ya. Cuma kalau kita ngomongin flip gitu kan artinya apa ya? Ini kan kalau di Naruto tuh ya. Ada yang nonton Naruto nggak sih? Udah baca Naruto ya? Nonton ya. Itu kan kalau di lagunya yang season 1 nih ya, Sousakana Shiniwo Yasa Shisani. Maksudnya artinya tajuknya season 1 Naruto tuh setahu gue kan ini ya, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Naruto itu kan dulu bisa lah jadi ninja ngapa-ngapain ya. Cuma kan selalu nggak lulus karena ujian bikin klon bayangan gitu ya. Nah, justru itu kelemahannya itu kan justru malah ternyata Naruto itu dalam perjalanannya justru latihan itu terus sehingga itu jadi jurus andalannya, sampai jadi Hokage pun masih jadi jurus andalannya. Dia jadi Hokage paling efektif dan efisien karena tinggal bikin ribuan klon untuk ngerjain kerjaan pemerintahan kan. Iya, mungkin memang. Nah itu ya, maksudnya apa, kelemahan jadi kekuatan gitu. Ya, tapi itu kan Mil, kalau bolak-balik flip thinking itu tapi sebentar, Coach Jaha kan belum nimbrung nih, jadi gue boleh ngomong lah ya. Iya dong. Moderator. Boleh. Kalau misalnya yang flip yang tadi itu diperjauh sama Gus Emil itu ya semua bisa dibolak-balik aja jadinya. Masalah jadi peluang jadi masalah jadi peluang jadi masalah, tergantung dari mana aja kita angle ngambilnya kan. Agak absurd juga jadinya. Misalnya kalau ada sesuatu, lihat apa aja yang nggak boleh dikerjakan supaya gagal gitu. Nah, kalau yang jadi, ya ini mungkin bukunya bagus sih. Jadi bukunya itu atau konsepnya itu solid sih. Jadi susah juga untuk cari angle yang lain ya. Kenapa tadi gua ngotot atau kemarin juga waktu acaranya ngotot bilang persoalan dengan acceptance sama action itu. Kalau misalnya masalahnya emang diterima sepenuhnya secara kafah, ya itu kan artinya udah nggak jadi masalah lagi gitu. Kalau udah nggak jadi masalah lagi, itu kan nggak relevan yang namanya flip thinking. Itu cuman bisa dikerjakan kalau misalnya yang sebenarnya diterima itu bukan masalahnya, tapi realitas di seputar masalahnya.
realitas itu yang mau dipakai untuk bisa mungkin jadi leverage atau jadi modal untuk menciptakan peluang atau opportunity baru gitu. Nah, sekali lagi gue belum baca bukunya, tapi yang gue tangkap dari reviewnya itu, logik atau bagian dari bagian dari sequence loop thinking itu adalah menerima masalah itu, terus setelah diterima masalah, terus kayaknya baru tuh langkah-langkah untuk memanfaatkan itu untuk jadi sesuatu yang lain itu. Nah itunya yang gue mungkin bukannya gue protes, tapi kayaknya itu ada satu yang kurang nyambung di situ sih menurut gue. Oh iya. Kalau misalnya Gua diterima, dulu. Ya. sepenuhnya diterima, ya terima gitu. Nih, jadi Nggak ada gini lagi nih, alasan. kalau ke buku ya, bukunya itu kan part pertama tuh judulnya luggage, bagasi gitu ya, atau barang bawaan. Part kedua tuh journey. Part ketiga final, ya, atau finally. Nah, part pertama itu luggage tuh acceptance, observations itu kan sebenarnya kalau gue lihat lo bawa apa sih ke dalam masalah ini, kan dia ceritanya antara ekspektasi dengan kenyataan gitu. Nah, mungkin kalau dia lihat itu sebagai sebuah journey, bagaimana lo berjalan dari sedekat mungkin mewujudkan itu, atau ya justru berganti arah gitu ya. Jadi waktu di luggage itu kayaknya intinya judul-judulnya itu cerita tentang ya udah, kalau ada yang memberatkan buang sampai akhirnya dapat clear satu. Nah ini yang mungkin bisa work things out gitu. Yang journey itu bicara banyak tentang attitude-nya. Kalau kita udah tahu ternyata mana yang bisa dibuang, mana yang masih bisa diselamatkan gitu ya. Attitude-nya ada love, ada work, ada battle, ada play gitu ya. Nah ini yang kayak kemarin Pak Bambang banyak ngasih contoh gitu. Jadi akhirnya nggak kebahas nih sebenarnya yang bagian ini. Bagian ini sebenarnya cukup menarik, antara bahwa waktu journey-nya itu it is very important, you enjoy the ride gitu. Karena sekali lagi acceptance muncul lagi di sini. Ada waiting, ada amplifying, ada respect gitu ya. 4 strategi di bagian love gitu. Terus Tapi coach, boleh nggak gue tanya dulu coach? Tar dulu. Akhirnya finally nanti jadi sebuah perjalanan baru, temuan yang baru. Hanya saja tadi waktu Bang Tovan bilang tentang dekonstruksi, gue waktu pertama kali di awal-awal itu gue langsung mikirnya apa bedanya sama teori dekonstruksi ya gitu. Dan juga gue berpikir apa bedanya sama creative thinking gitu. Karena creative thinking itu ketika lo mau acceptance, ada positive attitude kayak love gitu ya, instead of lo munculin cortisol gitu, lo juga akhirnya lo munculin neurotransmitter yang mendukung lo untuk berpikir kreatif. Nah, gue rasa influence-nya dia sebagai seorang orang kreatif, orang teater itu muncul dalam hal ini, dan sulit mungkin orang yang berpikir dari sisi bisnis untuk lihat ini pakainya apa ya. Dan tadi Emil cukup menarik juga mengangkat bahwa berubah dari liabilities menjadi income gitu ya. Tapi di sini nggak, kayaknya sulit ya kalau mau diterapin itu. Monggo silakan, udah Alan, dari sisi lo. Nggak ada sih yang aneh, nggak ada yang salah sih dari yang diungkapkan sama bukunya, dan nggak ada yang aneh kalau menurut pendapat gua, kecuali di bagian itu aja. Kan kalau misalnya kita ketemu masalah kan, menurut gua apapun itu kan pertanyaannya itu how do I approach this issue differently, atau how can I make the situation work for me, kan selalu itu kan. Kalau ada masalahnya, tadi yang gue pengen tanya itu mungkin ini perbedaan mendasarnya, kenapa ada muncul pertanyaan tentang yang tadi gue utarakan itu adalah apakah semua masalah itu harus diselesaikan apa enggak. Menurut lu apakah masalah itu harus diselesaikan sebetulnya atau enggak gitu. Masalah itu bisa
untuk tidak diselesaikan dan ya dibiarkan aja sampai kapanpun seperti itu, terus kita lupakan aja. Itu kan yang mendasarnya. Menarik. Ada bagian, ada pertanyaan, ada pendapat, ada filosofi, ada pandangan mungkin, dan gua kadang-kadang juga ke sana secara filosofikal. Menurut gua kadang-kadang ya nggak semua masalah itu harus diselesaikan. Kalau nggak semua masalah itu harus diselesaikan, ya mungkin itu ya Bertolt itu ya mungkin daerah pemikirannya itu agak ada di area sana gitu. Nah tapi kalau misalnya di gua, kebanyakan didominasi sekarang ini pikirannya, asal namanya itu kita masih label secara masalah, itu sih harus diselesaikan. Once kita nggak anggap itu masalah lagi, ya nggak ada lagi itu namanya argumen atau apapun framework untuk menyelesaikannya. Nah kalau mungkin buat itu yang oke. jadi dasar pemikirannya kenapa gua bertanya itu. Tapi itu kan bisa ditanya aja ke diri masing-masing. Apakah semua masalah itu harus diselesaikan apa enggak? Kalau itu gini deh, itu simple jawabannya. Nggak Apa? semua masalah harus diselesaikan. Oh, artinya menurut pandangan lu, masalah Iya. itu enggak semua masalah itu harus diselesaikan. Ada Iya, masalah karena ada yang ada dibiarin banyak aja. ini. Jadi kayak Oke. kayak gini, kayak pertanyaan di Super Communicator. What is this all about? Sama pertanyaannya. What is the real problem? Sampai akhirnya, oh ini bukan problem, ini bukan problem. Kenapa mancing-mancing Acceptance, super kan? communicator nih? Ini ke gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, what is this all about gitu ya? What is the real problem? Kan actually the same question. Sampai akhirnya, oh ini gitu ya. Nah itu yang acceptance itu sebenarnya itu. Oh ini bukan. Oh ini problem. Oh ya ini nih problem yang harus diselesaikan. You accept that this is the problem that you have to solve gitu. Ya, enggak, So, beda lah itu, itu. Tapi coba kalau misalnya yang lain. Apakah menurut pendapatnya semua masalah ada masalah itu wajib diselesaikan apa enggak gitu? Oke, coba kita lempar ya satu kasus ya. Jadi gini, dulu 2019 kan Jokowi versus Prabowo ya. Kita tahu ada polarisasi politik antar pendukung calon. Bangsa itu katanya terpecah. Justru malah dibiarin makin terpecah. Hoax sana sini, cebong, kampret gitu. Cuma hasilnya ternyata itu malah sengaja dibiarkan sama Jokowi dan Prabowo malah positif gitu kan. Artinya apa ya, seluruh masyarakat kan malah jadi berpartisipasi aktif dalam politik. Dan kemudian bahkan puncaknya itu adalah ketika Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi dan sekarang jadi presiden kan polarisasi itu malah jadi apa ya, sesuatu yang positif gitu ya ketika itu. Well, itu tergantung perspektif Kamil. Mungkin dari beberapa orang, dari beberapa posisi, terutama politikus yang memanfaatkan Situasi. sebagai political spektrum gitu, ya mungkin itu untuk dipiara. Tapi buat kita, mungkin itu masalah. Mungkin kita nggak bisa nyelesainya. Tapi mungkin ada langkah-langkah yang bisa secara skala kita diselesaikan di lingkungan keluarga yang mungkin coba untuk merunut itu satu-satu kan. Sosiolog nih. Kalau menurut itunya sejarahnya itu apakah kalau misalnya kita anggap itu problem, masalah, itu wajib diselesaikan apa enggak sih gitu? Coba deh, apakah korupsi di Indonesia itu masalah? Itu kan gak usah diselesaikan kan? Itu justru malah jadi solusi untuk nyikat lawan politik, ya enggak? Ya buat dia, Iya kan? buat gua Sebenarnya masalah lah. Iya, coba kalau buat politikus bukan masalah kan? Biarkan saja dia korupsi, biar kita sikat nih kalau udah waktunya gitu. Ya, belok that's- ke buku that's the- dikit that's belok dikit ke absurd, tapi bukunya that's yang real. Mas Hanung pernah bahas tuh apa Iya. tuh yang korupsi actually the solutions. No guys, don't go into big things, go into small things, go into something around you yang kecil-kecil gitu. Itu approach itu tuh Sorry. kayaknya juga terkait. Ini gue quote ya buku yang di acceptance yang pertama kali itu. If there is no solutions to the problem, then don't waste time worrying about it. If there is no solution, don't waste time worrying about it. If there is a solutions to the problem, then don't waste time worrying about it. Itu openingnya acceptance. If Gimana, there's no Dan? solution to the problem, don't worry about it. Don't waste your time worrying about it. Don't waste your time worrying Sama about juga, it. If there is a solution about it, don't waste your time worrying about it juga. jadi isunya hanya untuk hal-hal yang apa nih? Itu ada solusi nggak usah dipikirin, nggak ada solusi nggak usah dipikirin. Terus ngapain dong Iya. kita? Iya, Iya. hidup aja sampai waktunya mati. Makanya dia juga ada satu Iya. strategi of waiting.
Dia kan cerita nih yang di sini dia cerita tentang ada kapal besar apa namanya ngirim signal, lu minggir koordinatnya ke sekian, terus dia bilang enggak, lu yang minggir, dijawabnya gitu. Gue ini pangkat gue kapten loh gitu, terus gitu ya, pangkat gue cuma operator, tapi lo yang minggir gitu. Wah, gue ini kapal perang gitu, terus lo mesti minggir. Dijawab, gue mercusuar, mau apa lo? Nah itu Hypothetical. Susah. acceptance kan. Jadi artinya oke, problemnya adalah ya lo minggir gitu. Maksudnya si kapal perang ini mau segede Tapi itu bukan apapun gue masalah, coach. Itu kenyataan hidup, itu realita. Nah kalau Iya, dari oke. sisi gimana? Ya, apa? Iya. Ini kenapa buat gua sensor gua agak sedikit keras di situ tuh karena culturally atau apapun yang ada di situ itu banyak hubungannya sama kita. Bukan di flip thinking ya, tapi acceptance versus actionnya itu pasrah. Konsep pasrah itu harus hati-hati juga ngajarinnya atau mendistributnya ke 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 apa anak-anak namanya, apalagi. ke anak terutama ya. I mean, itu nggak ada textbooknya untuk menggariskan ini yang harus diterima, ini yang nggak harus diterima. Kalau misalnya berhubungan sama, misalnya masalahnya contohnya nggak bisa ngerjain soal matematika atau nggak sampai pemikirannya untuk ngerjain satu problem di sekitarnya gitu. Di mana batasannya? Gimana approach-nya untuk bilang, oke, ini harus diperjuangkan mati-matian itu kan kecil, tapi itu kan bisa menyapu semua aspek kehidupan orang dari kecil sampai nanti ya. Gue mungkin overthinking ya, tapi itu menghubungkan atau menyampur adukan konsep, oke, masalah itu bisa diterima aja, terus habis itu oke, manfaatin buat cari duit kayak mama apa. No, pertama harus sih, kalau misalnya udah nggak jadi masalah ya itu bukan urusan untuk dicarikan jalan keluarnya lagi gitu. Kalau misalnya ternyata apa namanya, gua ada urusan untuk harus dikerjakan di mana di Papua besok pagi gitu. Tapi ada masalah nih, gue nggak bisa ke Papua besok. Gue pikirin mati-matian gimana caranya Papua. Nah, selagi masih bisa mencari akal, putar otak untuk itu ya kerjakan kan. Tapi it's ya gimana ya, nyambung nggak sih contoh gue? Tapi gue tadi pengen bilang itu tuh acceptance sama action. Apakah masalah itu semua masalah harus diberesin apa enggak? Gue juga agak bingung nih. Sekilas gua buka-buka ya Coach Yahya. Beberapa strategi dari 15 ini tidak semuanya berbentuk flip thinking loh. Jadi ini semacam cara berpikir yang sebetulnya tidak perlu diputarbalikkan begitu. Ada masalah, begini solusinya begitu. Tidak ada proses yang namanya dekonstruksi dan rekonstruksi. Dan gue juga, itu kan dekonstruksi dan rekonstruksi itu kan di bab awal ya dijelaskan kan, bukan di bab 2, itu di bab 1 sebagai prinsip utamanya flip thinking. Gue curiga, tapi memang disclaimer juga, si Gunsternya bilang bahwa proses mengassessment sebuah masalah itu adalah dia definisikan sebagai dekonstruksi gitu, yang dimana teori dekonstruksi tidak begitu. Dia hanya mengassessment saja dalam buku ini gitu. Artinya apa? Dekonstruksi menurut dia adalah sebuah assessment bahwa masalah ini harus diselesaikan atau tidak. Itu yang gue lihat sih. Persepsi gue ya Coach ya. Terus rekonstruksi. Iya. Yang dimaksudkan dengan rekonstruksi itu adalah mungkin membangun kembali rencana-rencana untuk menyelesaikan problematika tersebut gitu. Dia kan setelah assessment lalu mendefinisikan ulang masalah ini harus diapakan dengan metode dari 15 strategi tadi. Ya. Nah, atau bilang masalah itu sebenarnya opportunity. Ya, dia coba untuk mengetengahkan hal itu.
dengan konsep dekonstruksi dulu. Tapi sebetulnya tidak perlu didekonstruksi, hanya perlu di-assessment apakah itu sebuah masalah yang harus diselesaikan, apakah itu sebuah masalah, atau memang ini sebuah opportunity gitu. Kan tidak semua Nah. masalah itu menjadi opportunity. Dan seperti udah Alan bilang juga, semua masalah juga tidak perlu diselesaikan begitu. Jadi Tapi memang harus dipikir ya. kembali. Nggak semua masalah perlu di- diselesaikan. Itu kan Ya. persoalannya dikhawatirkan atau tidak kan? Nah, dikhawatirkan kalau menurut gua sih pribadi harus dikhawatirkan karena manusia kan punya semacam early warning ya. Jika itu datang ke kita, persoalan itu datang ke kita harus selalu awas terhadap siaga terhadap hal itu gitu. Apakah itu menjadi masalah besar? Apakah itu sebuah masalah kecil atau masalah besar gitu. Jadi ini ada tahapan-tahapan berpikir yang sepertinya agak loncat-loncat dari Gunstar ini menjelaskan ke kita. Dari bab 1 sampai ke 15 strategi ini yang kelihatannya sangat-sangat luas sekali cara penyelesaiannya. Walaupun ya gue lihat sangat positif banget ya. Nah, kalau gue ngelihat ini dari sudut pandang barat ya, gue coba gini, asal kalau misalnya kita mau ngobrolin dari apa namanya, dari apa ya, kata dasar problem, masalah itu kan kita katakan, kita harus lihat dari akar kata. Akar kata problem itu kan dari bahasa Yunani, artinya pro dan blema. Blema itu artinya blaming, melempar, menyalahkan. Pro itu di depan, artinya menyalahkan di depan. Itu loh kalau misalnya kita mau ngomongin dari asal kata problem. Oke. Nah, kita lihat bagaimana orang China memandang so-called problem or bencana. Mereka nggak punya kata problem atau bencana. Mereka punya opportunity. Nah, bayangkan kalau ada ibu-ibu orang Indonesia gitu ya, marahin anaknya. Lu jadi anak nggak tahu diri lu. Apa namanya? Hidup ini kerjanya bikin masalah aja. Coba kalau ditranslate jadi bahasa Cina. Lu jadi anak nggak tahu diri lu. Kerja lu bikin peluang terus lu gitu. Kan jadinya gitu ya. Serius di bahasa Cina nggak China ada itu kata mereka nggak punya kata masalah. ekuivalennya masalah. Bahasa Arab tuh juga nggak ada masalah. Bahkan bahasa Arab tuh cuma punya Masya Allah. pasangan, cuma Itu bukan masalah, punya pasangan kata usri, yusro. Usri artinya kesulitan, yusro artinya kemudahan, dan mereka itu selalu berpasangan. Itu dalam bahasa Arab. Nah, artinya Usri Ini itu konteksnya kenapa Bang Topan- present tense. enggak, itu baik present tense ataupun past tense Future. sama aja. Usri, yusro itu tuh sebenarnya intinya Innamal adalah amalu. asaro dan yasaro gitu. Maksudnya apa ya? Artinya pada dasarnya itu Alam masalah itu nasrah enggak laka sadrak enggak- wa wada'na. apa? Betul. We will never have any problem in this world. Karena problem itu cuma karangan ideologi Yunani. Kalau kita ngomong secara bahasa, problem itu kan artinya blaming in front, problema di depan, memblaming gitu kan. Sebenarnya ya secara kata. Jadi sebenarnya yang ada itu kalau di Cina itu memang mirip sama Arab. Mereka punya kata untuk kesulitan. Kesulitan itu maksudnya apa? Jadi memang kesulitan dan kemudahan itu berpasangan. Bahasa China, Arab tuh mirip ya. Jadi kalau kita tuh emang punya kesulitan, itu pasti ada kemudahan setelahnya. Nah, dan di agama Islam sendiri kan kita tidak ada satupun ayat atau hadis, boleh patahkan argumen gue ya. Tidak ada satu ayat ataupun hadis di mana kita harus menyelesaikan masalah. Cuma ada ratusan atau bahkan ribuan literatur di agama Islam tuh yang menyuruh kita untuk berpikir positif. Jadi kita melihat yasaronya, bukan melihat usronya gitu. Mil, arti ini apa Iya. sih Mil? Faiza faragta fansab wa ila rabbika Faiza- farghab. Itu artinya. Itu panjang ya. Itu gue Artinya- kalau gue ngambil referensi dari Ibnu Katsir atau Qatadah, itu artinya itu kan kalau di bahasa Indonesia ini salah ya menurut gue ya. Di tafsir kita tuh, apabila telah beres satu urusan, maka segeralah beranjak ke urusan yang lain. Padahal tuh enggak, Faiza farogta, apabila engkau telah melalui satu siklus usri yusro, fansob, refleksilah. Jadi acceptance dan refleksilah. Nanti karena kenapa? Nanti akan datang pasangan usri yusro yang baru gitu. Shit, ini apa mantap paling nge-share ini kita episodenya bahas. Lu sih nanya gitu. Makanya gue jelasin itu referensi dari Ibnu Katsir dari Abu Qatadah gitu Ini ya. maal. Sebenarnya Terus, kuliah lu 7 menit tanya sebelum gitu. buka puasa. Iya, ini juga udah mau maghrib sih ya. Nggak, cuma maksud gue itu kalau misalnya lo tanya gitu, maksudnya jadi memang fansop itu artinya adalah apabila engkau telah melewati satu siklus usri yusro,
maka refleksilah, acceptance lah, karena akan datang usri yusro yang baru. Dan kita kan di situ diperintahkan untuk melihat yusro-nya gitu loh. Kita jangan lihat usro-nya. Nah, kalau gue lihat flip thinking tuh malah mirip kayak positive thinking ya, di mana kita buang semua usro-nya gitu. Kita lihat semua yusro atau kebaikan positifnya gitu kan sebenarnya ya. Kalau gue melihat fairnya seperti itu, karena menurut gue akar masalah di sini bukan buku flip thinking atau Sigundstern ya. Kalau gue ngelihat sendiri, ini memang problem itu kata yang datang dari ideologi Yunani. Yang mereka tuh kalau ada masalah tuh problema, mereka blaming blaming di depan gitu ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah kata problemnya, karena selain dari bahasa yang turunan Yunani, gak ada satupun kata problem di bahasa manapun. That's interesting take. Oke, Mungkin menarik ya. nanti Bang Ini Tovan seakan-akan begini ya, dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Yunani, tradisi filsafat Barat ya pada umumnya, memproses sebuah masalah itu sebuah keniscayaan. Profes masalah, begitu ya Gus ya? Iya, jadi blaming in front Dalam gitu. rangka untuk mendialektikakan persoalan tersebut gitu. Mendialektikan persoalan. Sedangkan kalau di filosofi Islam, usro dan yusro itu selalu berpasangan. Dan kita justru malah dianjurkan, gak ada satupun Quran ataupun hadis yang nyuruh kita nyelesain masalah. Kita disuruh lupakan usronya, ingat yusronya aja gitu kan. Nah kalau itu banyak perintahnya gitu. Kesulitan kan harus dicarikan. Iya, cuma jalan maksudnya keluarnya. kalau kita merasakan usro, pasti ada yusronya. Jadi begitu kita ngerasain usro, kesulitan, langsung cari apa sih yusronya, udah ikutin yusronya gitu. Nah ini kan berarti sama kayak di opening yang acceptance itu, kalau nggak ada solusinya ngapain dipikirin, ya kan? Kesulitan kalau nggak ada solusinya nggak bakal dipikirin. Tapi kan kalau di sini pasangannya kesulitan pasti ada solusi, kesulitan pasti ada solusi gitu. Nggak ada kesulitannya, nggak ada solusinya. Nah, Ya, tapi jadi berpasang. konsepnya agak beda ya, Coach ya. Iya. Ketika kita bicara kesulitan dalam filosofi timur gitu ya, Arab dan Cina, China. itu kesulitan yang sudah ada di depannya sebuah agenda gitu, sebuah urusan, bukan sebuah problematika yang Barat definisikan gitu. Exactly, karena yang di barat itu adalah mengambil asumsi atas Ya. hal yang belum terjadi kan. Memang Betul, apa karena ya, kebiasaan tradisi filosofinya gitu. filsafatnya begitu di Taman Makanya. Filsafat. Makanya dari kata problem kan problema, blaming what's in front, padahal in frontnya juga belum kejadian. Belum tentu Kalau ada. Kalau Cina atau Arab kan apa ya, kita lewatin dulu gitu kan. Nah setelah dilewatin dari filsafat mereka, makanya kan kata usri yusro atau kesulitan kemudahan itu kan di kata-kata di bahasa-bahasa timur kan usri dan yusro atau sulit dan mudah tuh berpasangan gitu. Malah gak ada masalah, yang ada opportunity sebenarnya gitu kan. Maka yang nggak bisa tuh marahin anak, kamu ini jadi anak bikin masalah mulu, nggak bisa tuh di Cina. Yang ada kamu jadi anak bikin opportunity mulu gitu. Oke Gus, izin nih Coach, Yes. gua agak tantang dikit nih teman-teman dan kita semua lah termasuk gua. Kita naikkan ke eskalasi yang lebih berat ya. Sempat gua bilang ke Waduh. Uda Alan di grup, gimana kalau konflik sosial yang kita flip thinkingkan kasus-kasusnya. Misalnya gini, di Indonesia sering terjadi konflik sosial ya. Itu kan dua kelompok itu tidak bisa menerima kalau memang kerugian material, nyawa dan lain-lain berada di kedua belah pihak gitu. Nah, lalu bagaimana flip thinking itu bekerja? Karena ini urusannya bukan sangat pribadi lagi, tidak bisa pakai strategi Gunster yang sifatnya self help hanya ke individu, tapi ini sudah kolektif. Satu suku atau satu kelompok versus suku lain. Kelompok A versus kelompok B. Nah, kalau di konflik sosial itu Anthony Giddens tuh sempat bilang ada sebuah dinamika dialektika untuk mengontrol kondisi sosial supaya mereka itu harus berkolaborasi, harus berhadapan untuk saling menerima dan mencari cara untuk berdamai. Itu kan tidak mudah. Walaupun gue yakin dari 15 strategi ini tadi gue baca-baca ada sekitar 5-6 strategi yang cocok buat konflik sosial. Nah, pandangan Barat seperti tadi Gus Emil bilang itu selalu melihat masalah dari konflik itu dikedepankan dulu untuk diperdebatkan. Maka itu solusinya adalah dialog dalam konflik sosial yang sifatnya sudah terjadi atau masih berpotensi belum terjadi. Nah, terus bagaimana seperti kasusnya di Arab Saudi gitu ya, di masyarakat Timur Tengah atau di Cina, apakah konflik sosial itu termasuk sebuah problematika atau sebuah urusan
Karena kalau kita lihat di masyarakat Timur Tengah dari zaman sebelum Islam, bahkan sebelum Nabi Muhammad, konflik itu sering terjadi. Dan itu bukan masalah sepertinya kalau kita baca dengan teliti kan. Itu tidak masalah. Kenapa? Konflik itu sering terjadi, sifatnya bisa sektarian, sifatnya bisa persaingan kongsi bisnis, bisa ego juga, dan itu semacam urusan sehari-hari dari kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah di Arab. Nah, ketika mereka harus berdamai, bukan mencari solusi untuk sebuah masalah, tetapi mencari titik temu untuk sebuah urusan pembagian begitu. Bukan masalah bagi mereka. Karena Mungkin begitu memang kurang lebih. betul, kultur Arab itu adalah satu, nggak perang nggak Arab. Yang kedua, kalau memang terjadi perang, maka carilah ininya apa namanya negosiasi middle groundnya harus ganti berapa gitu. Iya. Iya kan, jadi apa ya, bukan perang yang diselesaikan, biarkan aja perang terus, nanti kan juga ada negosiasi harus ganti berapa gitu ya. Mereka punya standarisasi untuk bernego itu. Iya. Jadi seakan-akan perang itu adalah hanya urusan bisnis gitu. Iya, jadi negosiasi yang gagal jadinya perang, nanti habis perang nanti kan udah capek itu, ya udah negosiasi lagi, lu minta ganti berapa sih intinya gitu kan. Nah, Tapi itu problemnya nggak semua adalah Arab. ketika konflik atau- sosial itu Iya. terjadi di Indonesia, tiba-tiba ada NGO perdamaian dari Barat datang mempermasalahkan masalahnya. Ini menjadi lebih rumit gitu. Nah, kalau gitu gue pengen coba ngangkat kasus nih, izin ya. Gue pengen ngangkat kasusnya, apa sih yang menyebabkan Aceh itu pengen merdeka? Itu kan sebenarnya karena memang ya, tanda kutip Raja Aceh itu kan sebenarnya keluarga ini ya, keluarga Tiro ya dulu ya. Kalau yang gue tahu ya. Dulu Iya. konsensi pada saat pasca zaman Soekarno, pasca kemerdekaan lah ya. Itu kan sebenarnya kan lahan minyak di Aceh itu kan sebenarnya kan profitnya itu adalah untuk keluarga Hasan Tiro gitu ya. Nah, dulu diambil paksa sama Soeharto. Maaf ya Pak Harto ya, kita gibah Anda lah gitu. Oke ya. Oke, jadi apa diambil sama Pak Harto gitu kan. Ngamuk lah itu, akhirnya muncul gerakan Aceh Merdeka. Itu kan sebenarnya simply karena oke, lahannya diambil sama Pertamina, cuma profitnya diambil untuk negara sepenuhnya, nggak dibalikin ke Aceh gitu kan. Nah, terus singkat cerita gitu kan, perang. Terus zaman SBY itu diselesaikan dari sudut pandang militer dan juga mungkin agak ke barat-baratan ya. Itu nggak selesai-selesai sampai zaman Megawati, Gus Dur, SBY. Pas begitu ada JK jadi wakil presidennya SBY. JK datang ke Aceh, ngobrol sama Hasan Tiro lah berdua. Lu tuh pengennya apa sih sebenarnya? Gue pengen Pertamina yang ngelola di sini, cuma profitnya buat keluarga gue lah kayak zaman dulu sebelum merdeka gitu kan. Ya udah dibilangin sama JK ke Pertamina, udah lah yang di Aceh tuh ikhlasin aja lah. Kita ngambil operation, kita ngambil kita ngambil ekstraksi aja migasnya gitu kan. Profitnya kasih ke keluarga sana. Selesai itu Aceh. Tapi Nah. emang itu dapat cerita dari mana, Mil? Nah itu gue emang- dapat cerita dari warga lokal Aceh. Ya, Mantan mungkin Gam. itu multidimensi ya. Mungkin Multidimensi lebih kompleks itu. daripada itu. Karena itu ada tsunami juga 2004 yang Oh iya, bikin mungkin itu faktor. ini jadi ya. Dan itu kan Well, bukan masalah Aceh aja, itu ketimpangan pembagian pendapatan itu mah bukan masalah Iya. Aceh aja sih. Tapi kalau konflik sosial yang tadi kata Bang Tovan itu kan salah satu kenapa olahraga itu dijadikan ajang infrastruktur untuk orang melampiaskan ke bukan nasionalisme ya, tapi rasa kesukuan atau kekelompokannya, identitasnya itu kan juga itu kan. Kompetisi Salah itu kan satu juga butuh strategi itu kan. resolusi konflik. Ya. Ya itu jadi dijual kan, jadi Iya. tontonan nantinya kan. Nah kalau misalnya dibilang masalah, gue sih sebenarnya nggak terlalu setuju juga kalau itu dibilang nggak masalah, karena kalau kekerasannya sih masalah sih. Violence-nya yang terjadi karena konflik itu sih masalah. Kalau konflik dalam bisnis yang di civilized world ini ya mungkin nggak masalah gitu. Dan mungkin itu tadi itu nggak semua daerah atau nggak semua populasi di Timur Tengah juga yang menganggap kalau misalnya kalau nggak perang nggak masalah gitu. Nggak juga. Banyak juga yang cinta damai. Kadang-kadang malah mungkin itu politik yang mempengaruhi ya. Ada beberapa gelintir orang yang memang punya dapat benefit kalau misalnya ya kisruh terus kan. Oke, Ya, kenapa, Coach? jadi Sebentar, gue punya flip s- thinking, sesuatu yang mesti kita flip thinkingkan. Ini maghrib sebentar lagi. Emil, apakah kita flip thinkingkan terus maghrib atau gimana, Mil? ya 10 ya menit lagi udahlah lah. ini kita obrolin dulu lah. Cuma
gue jadi pengen mengangkat ini ya, apa kita harus hati-hati juga pakai kata masalah nih. Ini kan sambil ngalor ngidul nunggu maghrib ya. Ntar kita sholat bareng aja direkam harus. Nggak boleh ya jamaah, nggak boleh. Emang Remote. oke Emil, coba cari Nah, dikit ini dulu. kalau misalnya Gini. cepet Emil kan masalah itu Nggak. sumber kata kalau di Indonesia apa? Gua tahu kata masalah itu dari bahasa Arab yang artinya katanya masail. Sail itu What- dari kata What does it mean? pertanyaan. Sail itu dari kata pertanyaan. Cuma gini, kalau secara istilah masail itu artinya apa? Masail itu artinya sesuatu yang belum sesuai harapan atau sesuatu yang belum sesuai dengan pertanyaan. Artinya kan gini, harapan atau pertanyaan. Masail, masalah gitu. Maksudnya sail atau pertanyaan atau harapan, sailnya ini itu sail atau harapan berdasarkan siapa gitu. Sopo sih ngomongin harapan nih, harapannya sopo gitu. Orangnya beda, pemimpinnya beda kan, pertanyaan atau sail harapannya kan beda ya gitu. Artinya kan sebenarnya masalahnya bukan masalah ya, artinya kan isunya itu ada pada siapa yang punya harapan atau pertanyaan kan. Buku Itu ini yang gue emang pahamin ya, maksudnya arti buku kata ini masalah di Indonesia emang dari kata buka masail ya. buku ini emang buka cerita dengan bahwa masalah yang mau diselesaikan itu adalah karena ada antara yang diharapkan sama yang kenyataan itu ada gap, gimana nyelesainnya gitu kan, itu masail ya kalau menurut lo Gus. Masail, iya itu masail. Gap antara harapan dengan realita sebenarnya. Gue gini ya, buku ini gue nggak contoh-contohnya menurut gue nggak juga menggambarkan cara berpikir yang dia ceritain. Misalnya Harrison Ford yang dia tiba-tiba mencret dan akhirnya solusinya udah tembaknya dor gitu. Jadi seru, jadi ikonik itu gitu. Itu di mana acceptance deh, acceptance ini Harrison Ford sakit mencret gitu. Terus waiting juga, apalagi so it's kayak out of the blue aja gini deh buku ini. Nah sekarang kalau ya gue akhirnya berpikiran gue jadi akhirnya kenapa gue nggak ingat tentang buku ini, karena mungkin akhirnya gue nggak terlalu suka juga sama bukunya sih, jadi akhirnya gue ini juga gitu, jadi cepet hilang di kepala gitu. Kalau gue ini coach agak terganggu dengan terlalu banyaknya kata kunci atau kata konsep. Itu bikin kita, aduh, ini satu strategi kenapa nggak dibeberkan dengan luas? Kita kan terbiasa begitu ya, kalau di buku-buku filsafat atau buku-buku textbook gue terutama. Tiba-tiba dia memberikan banyak pilihan, 15 strategi yang setiap strateginya dengan cerita-cerita dan penjelasan yang tidak cukup kuat. Karena basic dari penjelasan awalnya juga tidak cukup kuat gitu. Menjelaskan dekonstruksi, rekonstruksi, dia hanya berapa kata doang gitu. Padahal dia kan katanya dikatakan Unster ini orang yang minat terhadap filsafat, orang yang minat terhadap teater gitu ya. Harusnya punya penjabaran yang lebih luas sehingga kita bisa menangkap makna-maknanya gitu. Dia terlalu simplistik sih menurut gua. Terlalu simplistik. Ya ini apakah udah mulai gejala-gejala bahwa Brit akan kehabisan bahan? Karena ini beberapa gue yakin bukan karena karakter kita mendiskriminasikan buku-buku yang dibahas gitu, tapi kayaknya gue perhatiin beberapa buku terakhir ini udah kayak ya kayaknya nothing new under the sun gitu. Kita perlu eskalasi dialektika pembahasan, coach, kalau menurutku. Eskalasi. Jadi kita ya itu pembahasan. Jangan terlalu menerima begitu saja gagasan-gagasan dari buku-buku yang bestseller gitu. Harus kita betul-betul bedah, kritisi, disesuaikan dengan kultur budaya dan cara berpikirnya orang Indonesia gitu. Gue suka banget omongan lo. Nanti kalau coaching habits itu coba dari kita Britpot ini mengkritisi. Gue mau. Ya. Enggak lah, gue pikir kita kan nggak mengkritisi tujuannya kan. Enggak, maksud gue memang benar gitu. Maksudnya kalau gue ngeliat patternnya ya, pattern kita. Gue ngeliat patternnya kalau kita di Brit itu kita mesti menghormati guest,
orang yang sedang meluangkan waktu nge-review. Jadi gue liat kurang tajam, cuman makanya gue sebenarnya suka banget sama lu Dalan, karena lu cuek gitu, berani tanya. Kalau misalnya belum, lu masih tembak terus gitu ya. Tapi kan gue selalu jadi respectful akhirnya sama makin lama, siapapun. Kesannya gue nggak respectful banget jadi. so ya that's okay. Maksud gue lu sering nembak itu akhirnya kan makin lama makin mengerucut, makanya oh jadi kayak gini. Tapi ada beberapa orang nih gitu ya, suka gue lihat gitu. Misalnya dia lagi berdebat di atas anginnya, tiba-tiba muncul ada seseorang yang dewa di dalam grup gitu ya, atau orang yang di respect gitu, yang bilang berlawanan, walaupun ini standnya orang yang tadi itu udah kuat gitu. Biasanya langsung iya gitu. Nah gue lihat kecenderungan itu di di diskusi kita di Bridge ya. Nah di sini kita agak bebas jadinya, karena kita ya setara gitu. Iya, mungkin nama kita jadinya nantinya Britcot ya, Brit Bacot. Ini. Iya. Tapi menurut gue buku-buku itu emang dari dulu selalu begitu sih Coach. Gue sih bukan sekarang aja. Iya. Kalau mayoritas buku itu, ya ini kalau Pak Gatot kan enggak sih. Kalau menurut gue mayoritas buku itu nggak bagus sih. Jadi mau bilang jelek. Iya. Maksudnya lebih banyak buku itu yang nggak bagus ya daripada yang bagus. Atau lebih banyak buku itu yang nggak worth untuk dibaca ketimbang yang worth untuk dibaca. Apalagi sekarang ini kita harus pinter-pinter mencari cara untuk menyeleksi apakah buku itu worth our time atau worth our effort untuk itu. Karena waktu itu terbatas kan. Ini kalau yang gue lihat tuh gini, udah ya. Jadi ini kebanyakan pebisnis yang makin senior tuh malah emang gue lihat makin gak suka buku bisnis. Nih mohon maaf, ini pasti ada yang tersinggung nih kalau dengar kalimat gue. Semoga bagian ini nanti di skip orang ya pas nonton ya. Jadi orang yang suka buku bisnis itu kebanyakan bukan pebisnis kalau gue lihat. Kenapa? Ini gue kasih realitanya aja. Karena pebisnis itu tuh kebanyakan yang gue lihat ya, ideologinya tuh menganut barbell strategi. Ketika bisnis itu kan dia harus memanage resiko atau dia mengatur strategi ya. Kebanyakan yang beneran entrepreneur atau pebisnis, dia tuh ngatur strategi itu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Contoh nih gitu ya. Kalau emang misalnya dia tuh trader ya, ya gue bukan trader ya. Kebanyakan trader sekarang pasti biasanya nyimpen duit. Misalnya punya duit 2 miliar. 1 miliar taruh Bitcoin, 1 miliar taruh emas. Karena apa? Itu kan dua yang saling berlawanan ya. Atau contohnya kayak ini deh, yang paling kelihatan tuh North Star Group. Dulu mereka tuh investasi itu, sampai sekarang sih ya, mereka tuh selalu hanya dua, teknologi sama pangan kalau investasi. Jadi itu ada komentar dari Pak Patrick. Pak Patrick. Ya udahlah itu nanti diobrolin aja. Maksud gue gini, mereka hanya investasi di bidang pangan sama teknologi. No other choice gitu. Maksudnya yang tengah tuh buang semua. Bahasanya kasarnya apa ya? The middle is for pussy lah gitu ya. Maksudnya buat lemah lah, yang culun-culun lah gitu. Nah, maksud gue tuh gini, kalau kita ngomongin masalah buku bisnis juga, 99% buku bisnis gue bisa cukup yakin secara akademik dia tuh sangat lemah. Cuma secara cerita dia tuh storytelling juga nggak terbatas banget karena dia nggak bisa sebebas fiksi. Makanya kebanyakan pebisnis nih, even kalau misalnya kita sebut merek Pak Buntoro atau Pak Budi gitu ya, kan dua-duanya beneran pebisnis ya kalau gue lihat nih, kalau kita sebut merek. Beliau berdua itu kan sukanya antara buku akademik yang misalnya kalau Pak Budi kan teori kriptografi, introduction to algorithms yang mau apa ya, C programming language yang gitu-gitu kan, yang buku ilmu pasti banget, atau bukunya fiksi sekalian, Pramudia Anantatur, Paulo Coelho gitu kan. Pak Buntoro kan juga kan bacaannya fiksi yang taiko gitu. Atau kalau buku yang teori bisnisnya Weigen Accounting gitu kan, Key Management Ratio gitu. Jadi yang kayak di tengah-tengah tuh ditinggalin, dan kayaknya beliau-beliau berdua ini ngikut Brit ini tuh kayak semacam bukan untuk dibaca bukunya, dijadikan batu asah pisau aja gitu. Makanya kan datang terus rajin tiap minggu tuh untuk mengasah pisau sebenarnya gitu. Karena ya di tengah-tengah tuh nanggung. Secara akademik dia tuh nggak valid-valid amat. Cuma secara storytelling nggak akan pernah bisa sebagus fiksi yang bebas gitu ya. Jadi gue emang bisa menyimpulkan sih, karena kalau gue lihat ya, ini ada riset dan surveinya ya, lo bisa cari sendiri ya. Kebanyakan buku bisnis itu mayoritas peminatnya itu justru bukan pebisnis. Kalau ada pebisnis yang suka buku bisnis atau baca buku bisnis, biasanya mereka itu baca karena itu temennya atau direkomendasikan temennya untuk baca, nyari insight di sana gitu.
lu kayaknya mending baca buku ini deh, lu perlu cari insight di sini gitu. Ya gue juga gitu sih. Iya kan? Ya, Maksudnya gue kebanyakan baca gitu buku. ya. Ya gue baca Coba- buku sih. Gue masih nyari-nyari buku bisnis. Tapi kalau kembali ke buku flip thinking sih menurut gue itu sih pasti ada gunanya, banyak gunanya. Terutama kalau misalnya di sini di kita. Tadi itu gue mau mensitir atau menggugah itu flip thinking ini dihubungkan tuh harusnya sama pasrah itu. Apa namanya attitude untuk konteks besarnya kita diajarin untuk pasrah itu. Ya, tapi gue takut juga, sensitif juga untuk membahasnya sih. Karena harusnya puter otak, cari akal, apapun itu bisa diputerbalikan keadaannya. Kalau misalnya kita benar-benar niat untuk merubah realitasnya, untuk jadi apa namanya keuntungan untuk kita, itu aja sih. Kalau menurut gue flip thinking itu relevan dan mungkin di kita itu malah harus banyak disebarkan mengimbangi konsep pasrah itu. Pasrah itu terlalu mudah untuk jadi bahan brainwash. I mean, nggak ada yang salah dengan pasrah itu. Kita harus memanage emosi, manage semuanya itu. Tapi gue nggak tahu gimana cara mendeskripsikan persoalan gue untuk mengajarkan kata pasrah itu ya. Nah itunya sih, flip thinking itu putar otak cari akalnya itu tuh harus mati-matian. Tadi tuh masalah itu kalau segampang itu kita bikin tulisan, makanya yang stoik tuh buat gue agak mengganggu sedikit tuh. Gue mengerti kenapa kita harus memahami lebih banyak tentang stoicisme itu, tapi without really deep understanding apa dan kemana itu, nanti semua orang cari excuse-nya di stoik aja terus udah. Apa sih what's the worst that could happen dalam situasi ini? Well, ntar dulu sampai mikir gitu tuh puter otak cari akalnya harus jauh dulu gitu. Harus puter otak cari akal, jangan pasrah segitunya. Baik dalam hal kehidupan, nggak punya duit atau apa gitu, itu harus dicari. Maksudnya bukan datang dengan dari sisi privilege atau apa. Berharap gue ngomong itu nggak dibenci sama orang ya, tapi benar-benar harus puter otak cari akal gitu. Jangan percaya aja sama apa kata orang. Jadi gue pengen ngasih tahu nih dua hal nih, Ubat Uda Alan ya. Ini karena emang bentar lagi mau maghrib ya, abis ini kita maghriban. Kalau misalnya kedisrupsi kayaknya gak enak juga. Nanti mungkin kayak ketemu di episode berikutnya lagi aja kayak Coach ya. Cuma gue pengen sharing satu hal nih yang yang lumayan ini. Pertama gue baru sadar, ini tuh kayaknya kalau bahasanya anak market tuh ada yang gini, udah turn around thinking. Itu kayaknya lebih pas daripada flip thinking. Turn around thinking ya. Jadi turn around itu kan intinya kalau grafik, kalau misalnya kayak grafik itu kayak sinus cosinus pas di titik bawah, kita turn around tuh ke atas lagi gitu kan pelan-pelan. Jadi itu turn around thinking. Mungkin kalau gue kayaknya ngelihatnya harusnya buku ini direvisi gitu ya. Jadinya turn around thinking. Cuma mungkin turn around thinking tuh kepanjangan dan gak catchy. Kalau flip thinking kan kayak flip burger ya, diputer aja gitu kan. Harusnya mungkin kayak buku ini judulnya Turn Around Thinking. Dari situ mungkin gue bisa nerima. Nah terus yang kedua, kalau ngomongin pasrah di Islam tuh kan ada konsep tawakal. Tawakal tuh bukan pasrah. Tawakal tuh artinya mewakilkan. Iya mewakilkan kan, maksudnya apa ya, mewakilkan gitu. Jadi ibaratnya apa ya, pasrah tuh gak ada gitu. Bukan gini, tawakal tuh bukan I accept, cuma I represent gitu loh. Jadi kan beda ya maksud. Iya, tawakal itu artinya saya mewakilkan pada Allah. I represent Allah to continue to solve this gitu. Jadi I represent Allah. Pasrah gitu. dari mana datangnya? Nah kalau pasrah sendiri ya, gue gak tahu nih ya apa ya. Asal kata pasrah itu apa coba maksudnya? Gak Secara ngerti, sosiologi pasrah itu apa sih, Bang Topan? Nah ya. Oke, gini. Ini udah mau maghrib, gue harus cut cuma gue mesti komplimen latar belakangnya Bang Tovan, anjrit keren banget itu. Ada gunungnya. Iya. Diulang lagi untuk episode berikutnya. Kalau bisa. Diulang. Cuma jamnya harus sore sih kalau mau ya. Jadi gradual banget itu perubahannya ya. Tapi harus bisa sore. short aja. Dari aspek sosiologi itu pasrah itu di sini di kita itu udah tepat nggak sih? Nah itu kalau aku ngelihatnya jadi gini, pertama gue nggak tahu definisinya apa dari bahasa apa, seperti Gus Emil bisa melacak itu dari mana. Masa nggak tahu arti kata pasrah, Bang Topan? Pasrah itu dari kata pasrah. Definisi awal. Karena gini udah banyak bahasa di kita itu mengalami pergeseran makna berapa kali setiap zaman atau tempat bahkan lokasi itu bisa mengalami perubahan. Tapi kalau kita maksudkan adalah pasrah yang adalah menerima yang itu. Nah,
Iya ya, menerima Nah, sekarang konotasinya. Oke, kita ambil dari sudut pandang sosiologis, pasrah itu bisa berarti dia menerima lalu bersikap untuk menyelesaikan, tidak menerima begitu saja, gitu. Itu contohnya tadi yang gue bilang, kalau di resolusi konflik sosial, setelah konflik itu terjadi, kerugian masing-masing pihak itu cukup besar, lalu kan yang harus dilakukan adalah langkah menerima dulu bahwa kita sudah menerima fakta ya, bukan menerima nasib begitu saja, menerima fakta sosial bahwa kita berperang, kita sudah kehabisan, kita sudah kehilangan materi, kehilangan keluarga, ada yang tewas, ada yang meninggal, dan traumanya ada dalam diri kita bersama gitu. Nah, penerimaan itu sendiri kan multi apa ya? Multi makna gitu, multi makna. Iya. Wah, Ya, azan di gua. oke. Azan. Ya, oke. Jadi apa namanya? Hari ini Emil beberapa kali coba menyimpulkan, tapi kita nggak pernah punya kesimpulan. Lo aja yang pemirsa kita yang menyimpulkan. Sampai jumpa di episode depan dan mudah-mudahan Bang Tovan menyajikan background seindah kali hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa episode berikutnya. Oke, silahkan stop Bye recording. everyone.